Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Nur Amalina, NIM 10525050, kelas IS2. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu topik paling penting di zaman sekarang, yaitu pengaruh Artificial Intelligence atau bisa disebut juga AI terhadap pekerjaan masa depan. AI sedang berkembang sangat cepat, dan teknologi ini mulai menggantikan banyak tugas manusia, tetapi di saat yang sama AI juga membuka banyak peluang baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi dalam video ini kita akan membahas AI secara lengkap, mulai dari pengertian, perkembangan, dampaknya, hingga bagian kita sebagai generasi muda bisa mempersiapkan diri agar tidak tertinggal. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Nah, pertama-tama, apa sih itu AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin belajar mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas seperti manusia. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Rekomendasi YouTube atau TikTok, chatbot seperti ChatGPT, mobil tanpa pengemudi, bahkan kamera HP yang bisa mengenali wajah. Jadi AI bukan sekedar robot canggih, tetapi teknologi yang sudah kita pakai setiap hari. Perkembangan AI dan tren dunia kerja. AI berkembang sangat cepat. Banyak industri seperti manufaktur, perbankan, transportasi, dan bahkan pendidikan mulai menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi. Perusahaan kini bergeser dari sistem manual ke sistem otomatis. Data juga menjadi sangat penting, sehingga kemampuan membaca data menjadi nilai tambahan. Di sini kita bisa lihat dampak AI ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kita lihat dulu di dampak positifnya. Dampak positif AI memiliki banyak dampak positif bagi pekerjaan manusia. AI membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Tugas yang berulang seperti input data bisa dilakukan dengan otomatis. 2. AI meningkatkan produktivitas karena mampu memproses data besar dengan sangat cepat yang sulit dilakukan oleh manusia. AI justru membuka banyak lapangan kerja baru seperti data science, AI engineering, dan automation specialist. Dampak negatif AI juga membawa tantangan. Beberapa pekerjaan mulai digantikan oleh mesin, khususnya yang sifat rutin dan mudah diprediksi, misalnya kasir, operator pabrik, atau data entry. Selain itu, tidak semua orang bisa menghadapi perubahan ini. Pekerjaan yang tidak meningkatkan skill teknologi berisiko tertinggal. Terakhir, ada resiko ketergantungan terhadap teknologi. Kesalahannya sistem AI bisa berdampak luas. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah pekerjaan kita terancam? Mungkin pekerjaan yang paling beresiko digantikan oleh AI, yaitu pekerjaan yang bersifat repetitif. Atau contohnya kasir, call center dasar, data entry, operator pabrik, admin umum, teller bank. Pekerjaan ini tidak memerlukan kreativitas sehingga lebih mudah diotomatisasi. Tapi tenang aja, AI juga membuka banyak peluang pekerjaan baru. Beberapa pekerjaan baru yang muncul antara lain yaitu AI engineering, data analyst, automation supervisor, cyber security analysis, prompts engineering. Pekerjaan-pekerjaan ini lebih fokus pada mengelola, memanfaatkan teknologi AI, mengawasi dan memanfaatkan teknologi AI. Nah, bagaimana sih AI bekerja? Kalian pasti bertanya-tanya, kerjanya AI apa sih? AI bekerja melalui beberapa komponen utama, yaitu 1. Machine learning. AI belajar dari data. Semakin banyaknya data,
semakin pintar AI tersebut. Contoh, AI bisa memprediksi harga barang di masa depan berdasarkan data penjualan. 2. Deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan neural network seperti otak manusia. Contoh, AI dapat mengenali wajah seseorang di foto. Natural Language Processing atau bisa disingkat juga NLP. AI dapat memahami dan berbicara bahasa manusia. Contohnya, ChatGPT, Siri, Google Assistant, dan lain-lain. 4. Computer Vision. AI dapat melihat dan mengenali objek. Contohnya, fitur kamera untuk mendeteksi wajah, sistem keamanan di mall, hingga mobil otonom. Kelima, automation. AI mengotomatiskan pekerjaan berulang seperti input data, pengecekan, dan pengelolaan dokumen. Memahami cara kerja ini penting karena nantinya kita akan melihat pekerjaan mana yang mudah diganti AI dan pekerjaan mana yang tidak bisa digantikan. Di sini perkembangan AI dalam dunia kerja. Dalam 100 tahun terakhir, perkembangan AI dalam dunia kerja meningkat sangat cepat. Banyak perusahaan mulai mengandalkan data dan otomatisasi untuk mempercepat proses kerja. Contohnya, retail menggunakan self-checkout, bank memakai chatbot, pabrik menggunakan robot otomatis, layanan logistik memprediksi rute tercepat dengan AI. Rumah sakit memakai AI untuk membaca X-ray dan MRI. Bahkan media menggunakan AI untuk menulis daftar berita. Dengan berbagai penerapan ini, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah namun juga mulai mengalami perubahan besar. Nah, di sini aku mau sedikit menjelaskan kalau kita harus mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi AI. Generasi muda harus siap dengan skill baru, yaitu skill digital, adaptasi teknologi, berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving. AI bukan musuh, tapi alat yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya, bukan ketergantungannya. Itu saja. Nah, di sini kita punya studi kasus. Di sini ceritakan bahwa Dina bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Suatu hari manajer mengumumkan bahwa toko akan memasang mesin kasir otomatis atau bisa disebut juga self-checkout yang bisa memandai barang dan menerima pembayaran tanpa membantu kasir. Beberapa bulan kemudian, jumlah kasir dikurangi, termasuk Dina. Ia merasa khawatir karena pekerjaannya terancam. Di sini kita bisa tahu masalahnya itu setelah minimarket memasang mesin self-checkout, posisi kasir semakin berkurang. Dina khawatir karena tanpa keterampilan baru ia bisa kehilangan pekerjaannya. Nah, gimana sih penyelesaiannya? Menurut aku, Dina ikut pelatihan untuk belajar mengelola mesin otomatis, melayani pelanggan, dan menangani masalah sederhana. Berkat keterampilan baru itu, ia bisa dipindahkan menjadi petugas pelayanan pelanggan yang membantu penggunaan mesin self-checkout. Kayak kalau mesinnya ada bermasalah, si Dina juga bisa menyelesaikannya. Pekerjaannya akan tetap ada, hanya berubah bentuk aja. Sebelum saya tutup, di sini saya akan menyimpulkan. Kesimpulannya, AI memberikan dampak besar dalam dunia kerja. Ada pekerjaan yang hilang, tetapi banyak pekerjaan yang baru yang muncul. Selama kita mau belajar dan beradaptasi, AI justru menjadi peluang besar, bukan ancaman. Masa depan kerja tidak akan hilang karena AI. Yang hilang hanya pekerjaan yang tidak mau beradaptasi. Jika kita mau belajar teknologi dan berinovasi, maka masa depan justru akan penuh peluang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
See you next time.